Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Iis Endelta, Reva Angreska, Felti Wilayanti, Novanti Wulandari, Kartina, Azza Nabila Safitri, dan Dea Anastasia. Pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi dengan judul Penggunaan Multimodalitas, Fungsi Pendekatan Multimodal dan Multiliterasi yang diampu oleh Bapak Dr. Eko Kuntarto MPD Mkom Eng. Penggunaan multimodalitas. Multimodality menafsir verbal, membaca gambar, dan memahami teks. Multimodality adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan, menurut Kress and Van Loven 1996, yang dapat didefinisikan sebagai penggunaan beberapa semiotik modes dalam desain produk atau peristiwa semiotik secara bersamaan, dan dengan cara tertentu. Mode-mode ini digabungkan untuk memperkuat, melengkapi, atau berada dalam susunan tertentu, menurut Kress and Van Loven 2001. Dalam konteks analisis teks, multimodality menurut peneliti dapat dipahami sebagai sebuah prosedur analisis yang menggabungkan alat dan langkah analisis linguistik seperti misalnya sistemik fungsional linguistik atau tata bahasa fungsional dengan alat analisis untuk memahami gambar bila teks yang dianalisis menggunakan dua mode, verbal dan gambar. Sekarang ini, semakin banyak orang mengandalkan penggunaan mode berbeda untuk berkomunikasi. Di antara mode berbeda yang digunakan orang secara bersamaan dalam sebuah teks untuk mengkomunikasikan pesan mereka, mungkin gabungan verbal dan citraan atau gambar yang paling sering digunakan dibandingkan kombinasi mode berbeda lainnya seperti misalnya verbal dan musik. Teks dapat dirujukkan pada dua hal yang berbeda, yaitu pertama, makna teks dapat saling mengaitkan dengan makna semiotik mode. Kedua, teks dapat juga dipahami sebagai wadah, situs, di mana semiotik mode digunakan untuk menawarkan makna. Sebagai contoh, sebuah poster secara keseluruhan dikatakan sebagai sebuah teks yang di dalamnya terdapat verbal dan gambar sebagai dua mode semiotik yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kress dan Van Loven melihat bahwa image dapat diperlakukan seperti bahasa, memiliki ketiga metafungsi, yaitu ideasional atau logikal, interpersonal, dan tekstual. Dengan demikian, makna gambar atau image dapat memiliki tata bahasa yang dengannya orang dapat membaca image dengan benar untuk mengungkapkan makna yang akan disampaikannya. Penerapan dan hasil. Berikut ini adalah contoh dari ilustrasi penerapan dan hasil. Dapat kita lihat secara keseluruhan pesan yang disampaikan kedua ilustrasi dari buku teks bahasa Inggris untuk SD ini adalah ibu dan ayah memiliki ruangan yang menjadi penanda identitas gender, sekaligus menunjukkan tugas domestik yang menjadi ciri yang melekat di dalamnya. Ibu bertugas memasak, menyiapkan makanan untuk disantap keluarganya. Pada saat yang bersamaan, ayah adalah kepala rumah tangga, dapat menikmati waktu untuk membaca koran di ruang tengah. Ini karena tugas ayah adalah memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Melihat bahwa apa yang ada dalam gambar 1 dan 2 dari buku teks yang dianalisis bukan sekedar ilustrasi semata, tapi merupakan cerminan gambaran dari apa yang menjadi praktik sosial yang berlaku di masyarakat di mana buku teks berada. Hubungan yang verbal dengan yang visual, image, atau gambar memiliki beragam hubungan yang mungkin dengan verbal atau kata-kata. Menurut Barth,
Makna image, khususnya dan semiotik model lainnya, selalu dihubungkan dengan dan tergantung pada makna teks verbal. Sementara, bagi Kress dan Van Leeuwen, komponen visual teks, image adalah sebuah pesan yang disusun untuk diatur secara mandiri berhubungan dengan teks verbal tapi tidak tergantung padanya. Prosedur analisa teks gambar. Melihat image dengan kerangka pandang 3 metafungsi bahasa, langkah selanjutnya dalam prosedur analisa gambar adalah penggambaran atau identifikasi. Seringkali menggambarkan sebuah objek dipandang lebih gampang daripada menganalisanya. Menganalisa dianggap jauh lebih hebat daripada menggambarkan atau mendeskripsikan. Salah satunya karena pandangan bahwa dalam menganalisa kita menggunakan nalar kritis kita untuk menemukan hubungan yang satu dengan yang lainnya. Konsep pendekatan multimodal. Multimodal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan model yang berbeda pada saat bersamaan, menurut Kress dan Van Leeuwen 1996, yang didefinisikan sebagai penggunaan beberapa model semiotik dalam desain produk atau peristiwa semiotik secara bersamaan, dan dengan cara tertentu mode-mode ini digabungkan untuk memperkuat, melengkapi, atau berada dalam susunan tertentu, menurut Kress dan Van Leeuwen 2001. Berasal dari konsep multiliterasis New London Group 1996 yang mengacu pada variasi penggunaan bahasa menurut konteks dan semakin banyak penggunaan bahasa dengan sumber lain. Istilah keaksaraan multimodal pertama kali diajukan oleh Jewett dan Kress tahun 2003 untuk mewakili pemahaman dan kompetensi dalam beragam mode cara makna dibuat. Jewett dan Kress 2003 berpendapat bahwa informasi dan pengetahuan dibangun dalam teks multimodal. Multimodal dan visualisasi. Menurut Rapp dan Kirby tahun 2008, dikotomi kunci dapat diidentifikasikan saat mengklasifikasikan visualisasi sebagai strategi untuk membangun representasi nonverbal dari teks, visualisasi internal dan eksternal. Dengan visualisasi internal, penulis mengacu pada informasi tekstual visual mental, yaitu menciptakan gambar nonverbal mental dari informasi yang disajikan dalam teks. Analisis multimodal komposisi berkaitan dengan adanya makna representasional dan interaktif dalam gambar. Dilakukan melalui 3 sistem, yaitu yang pertama, information value atau nilai informasi, pelekatan unsur partisipan, dan sintagma yang menghubungkan keduanya dan satu sama lain dengan penyaksi gambar, sehingga memberikan mereka nilai informasi spesifik tentang unsur-unsur yang ada dalam imagi-imagi yang dapat dilihat baik dari kanan, kiri, atas, bawah, tengah, dan samping. Yang kedua, salience atau tonjolan. Unsur partisipan dan representasi dan sintagma interaktif dibuat untuk menarik perhatian pengamat atau penonton dengan derajat yang berbeda sebagai penempatan latar belakang, latar depan, ukuran yang relatif, kontras, dan dalam nilai warna, perbedaan ketajaman, dan lain-lain. Yang ketiga, farming atau bingkai. Kehadiran atau ketidakhadiran alat bingkai direalisasikan untuk unsur yang menciptakan batas garis atau garis bingkai tidak berkaitan atau berkaitan dengan imagi, memberi tanda bahwa mereka adalah bagian atau bukan bagian. Implementasi pendekatan multimodal. Pendekatan multimodal dapat diaplikasikan pada setiap keterampilan bahasa. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Victor Levin dan kawan-kawan pada 15 Agustus 2015 yang berjudul Mengajarkan Teks Visual dengan Software Analisis Multimodal. Vim dan kawan-kawan pada tahun 2015 berpendapat bahwa perangkat lunak analisis multimodal pada awalnya dan dirancang terutama untuk digunakan oleh peneliti dan analis ahli di institusi pendidikan tinggi.
Contoh implementasi pendekatan multimodal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa guru dan siswa telah menanggapi sebagian besar paket pelajaran dengan aplikasi software multimodal secara positif. Melalui wawancara, mereka mengartikulasikan nilai-nilai multimodal dan menggali kegunaan perangkat lunak analisis multimodal dalam memfasilitasi pendekatan pembelajaran ini. Contoh implementasi pendekatan multimodal berikutnya adalah penggunaan permainan bahasa multimodal yang inovatif, mewujudkan lingkungan belajar yang otentik untuk pelatihan komunikasi lisan dalam bahasa asing. Sebuah petualangan virtual yang disebut Berlin Compass. Aspek penting penggunaan pendekatan multimodal dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, keaktifan dan motivasi siswa. Pendekatan multimodal meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar dengan representasi konten tambahan dalam membantu mereka untuk memahami dan mempertahankan konten yang diajarkan yang bersifat multimodal agar lebih menarik dan menyenangkan bagi mereka. Yang kedua, pembelajaran yang teratur. Manfaat utama pendekatan multimodal dalam pengajaran dan pembelajaran kelas bahasa adalah mendorong otonomi siswa dan mendorong pembelajaran mandiri. Sehubung dengan hal ini, ditemukan dalam penelitian sebelumnya bahwa pelajaran berbasis MMA memungkinkan siswa untuk menemukan pembelajaran dengan cara mereka yang paling nyaman, yang menantang mereka untuk belajar dengan berbagai cara lain untuk membuat mereka menjadi siswa yang lebih mandiri dan interaktif. Yang ketiga, gaya mengajar. Tidak ada pelajar yang memiliki kemampuan, keterampilan, minat, dan gaya belajar yang sama. Dalam sebuah studi Slovy dan Klug tahun 2007 menemukan bahwa preferensi gaya belajar lebih dominan di antara siswa berprestasi rendah, yang mengarahkan pada pertunjukan yang lebih baik oleh siswa dengan penggunaan konten multimodal yang mengakomodasikan gaya belajar yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini mengklaim bahwa penggunaan pendekatan multimodal memungkinkan pendidik untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda dalam lingkungan belajar bahasa. Model pembelajaran multiliterasi. Menurut Abidin, tahun 2015 halaman 3, multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Pembelajaran multiliterasi merupakan salah satu desain pembelajaran yang digunakan dalam konteks kurikulum 2013. Konsep multiliterasi dirancang untuk menjawab kebutuhan keterampilan yang diperlukan di abad 21. Pembelajaran multiliterasi didesain untuk mampu menghubungkan 4 keterampilan multiliterasi, yaitu membaca, menulis, berbahasa lisan, dan ber-IT, dengan 10 kompetensi belajar secara khusus abad ke-21. Ke-10 kompetensi belajar secara khusus abad ke-21 tersebut, Binkley dan kawan-kawan dalam Abidin tahun 2015 halaman 229, yakni pertama, kreativitas dan inovasi, yang kedua, berpikir kritis, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, yang ketiga, metakognisi, yang keempat, komunikasi, yang kelima, kolaborasi, yang keenam, literasi informasi, yang ketujuh, literasi teknologi informasi dan komunikasi, yang kedelapan, sikap berkewarganegaraan, yang kesembilan, berkehidupan dan berkarir, dan yang kesepuluh, responsibilitas personal dan sosial, termasuk kesadaran atas kompetensi dan budaya. Pembelajaran multiliterasi melibatkan banyak model dan strategi belajar, sehingga senantiasa melibatkan siswa untuk senantiasa aktif dalam mengajukan pertanyaan atau membuat simpulan sendiri. Melalui pembelajaran multiliterasi yang bersifat menantang, diharapkan siswa mampu memiliki rasa percaya diri, cerdas, komunikatif, berani, dan berkarakter.
Salah satu model multiliterasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran adalah model multiliterasi investigasi. Model multiliterasi investigasi pada dasarnya merupakan hasil dari pengembangan model group investigation. Kemudian diramu dengan menambahkan konsep multiliterasi dalam sintaknya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berliterasi siswa dalam membaca, menulis, dan berbahasa lisan. Tujuan model multiliterasi. Sebagaimana layaknya persyaratan model pembelajaran, menurut Abidin tahun 2015 halaman 236, model pembelajaran multiliterasi memiliki 3 tujuan, yakni pertama, kepemilikan atas dan peningkatan keterampilan belajar abad ke-21. Yang kedua, pemahaman yang mendalam terhadap berbagai konsep, proses, dan sikap ilmiah disiplin ilmu yang sedang dipelajari. Yang ketiga, peningkatan dan pengembangan keterampilan multiliterasi dan karakter siswa. Karakteristik model multiliterasi. Menurut Ogle et al. Dalam Abidin tahun 2015 halaman 108 mengemukakan beberapa karakteristik model multiliterasi, yaitu pertama, pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan apa yang telah siswa ketahui. Yang kedua, pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata dan isu-isu kontemporer. Yang ketiga, pembelajaran multiliterasi senantiasa melibatkan siswa untuk terlibat aktif dalam mengajukan pernyataan dan membuat simpulan sendiri. Yang keempat, pembelajaran multiliterasi memberikan banyak peluang untuk mempelajari materi pembelajaran secara mendalam, sekaligus menyimpan pemahaman yang diperoleh dalam memori jangka panjang siswa. Yang kelima, pembelajaran multiliterasi senantiasa menggunakan kerja kolaboratif dalam mengkonstruksi makna dan sudut pandang atas materi yang sedang dipelajari. Yang keenam, pembelajaran multiliterasi melibatkan berbagai ragam belajar sehingga sarana mengkonstruksi pemahaman baru. Yang ketujuh, pembelajaran multiliterasi melibatkan banyak strategi belajar. Dapat disimpulkan, karakteristik model pembelajaran multiliterasi adalah model pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan siswa untuk mencari dan menemukan. Siswa berperan untuk mencari menemukan sendiri inti dari pembelajaran itu sendiri. Sintak model multiliterasi investigasi. Menurut Abidin tahun 2015 halaman 238 merumuskan sintak model multiliterasi investigasi yang terdiri dari 8 tahap, yakni yang pertama, menetapkan fokus pencarian. Pada tahap ini, siswa bersama guru menentukan masalah yang akan dipelajari. Yang kedua, menetapkan lokasi pencarian. Pada tahap ini, siswa bersama kelompoknya menentukan fokus pencarian. Yang ketiga, menentukan tujuan. Pada tahap ini dilakukan dengan cara diskusi, penentuan tujuan berfungsi untuk mengarahkan kegiatan pencarian. Yang keempat, melaksanakan pengumpulan data. Siswa secara berkelompok mengunjungi lokasi yang telah ditetapkan. Yang kelima, mencatat data. Pada tahap ini, siswa mencatat semua hasil temuan dan ide-ide penting serta menggambarkannya secara visual. Yang keenam, menganalisis data. Pada tahap ini, siswa melakukan analisis data yang disesuaikan dengan bidang ilmu yang dipelajari. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Pada tahap ini, siswa menyimpulkan berbagai temuan dan hasil kegiatan analisis data yang dilakukannya. Yang kedelapan, memproduksi laporan. Pada tahap ini, siswa menyusun laporan hasil investigasi dalam bentuk laporan hasil pengamatan atau bentuk lain. Langkah-langkah pelaksanaan model multiliterasi investigasi. Menurut Sofyan tahun 2016 halaman 30, langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk mengaplikasikan model multiliterasi investigasi
dalam proses pembelajaran yang melibatkan dirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa menentukan fokus pengamatan berdasarkan tema yang telah ditentukan. Pada tahap ini, siswa bersama guru menentukan pengamatan yang akan dilakukan, kemudian menentukan lokasi pengamatan. Yang kedua, siswa menentukan maksud dan tujuan pengamatan. Pada tahap ini, siswa berdiskusi untuk menentukan tujuan dari proses pengamatan yang akan dilaksanakannya. Penentuan tujuan menjadi penting karena akan mengarahkan pada kegiatan pengamatan yang akan dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, siswa membuat kerangka laporan. Pada tahap ini, siswa menyusun kerangka laporan pengamatan sesuai dengan struktur teks laporan pengamatan. Setelah kerangka karangan dibuat, siswa mulai menyusun pertanyaan dan menentukan narasumber untuk memudahkan pengumpulan data. Yang keempat, mengumpulkan dan mencatat data. Pada tahap ini, siswa secara berkelompok mengunjungi lokasi yang telah ditetapkan dan mencatat semua temuan berdasarkan kerangka laporan yang telah dibuat. Temuan yang dikumpulkan bisa berupa fakta atau opini narasumber yang mendukung laporan pengamatan, sedangkan untuk temuan kondisi lapangan dapat didokumentasikan melalui foto sebagai bukti otentik. Yang kelima, analisis dan sintesis. Pada tahap ini, siswa mulai menganalisis dengan mengevaluasi berbagai informasi pada tahap sebelumnya. Dalam artian yang lain adalah melakukan klarifikasi terhadap berbagai informasi yang didapatkan. Yang keenam, membuat kesimpulan. Pada tahap ini, siswa menyimpulkan berbagai temuan dan hasil kegiatan analisis data yang dilakukannya. Yang ketujuh, merevisi dan mengedit draft laporan pengamatan. Siswa melakukan revisi dan mengedit hal-hal yang masih kurang tepat dalam draft teks laporan pengamatan, khususnya dalam hal penggunaan ejaan, kejelasan tulisan, kesalahan format, dan kesalahan mekanis lainnya. Yang kedelapan, menyiapkan laporan akhir. Pada tahap ini, siswa mulai merancang bagaimana informasi tersebut dapat disajikan secara menarik kepada teman-temannya. Pada tahap ini, siswa diharuskan mampu menentukan pesan-pesan esensial dari pengamatan yang telah dilakukan. Siswa pun harus mulai membagi tugas siapa yang menyampaikan apa dan bagaimana mereka akan berpresentasi. Yang kesembilan, mempresentasikan laporan akhir. Pada tahap ini, siswa mempresentasikan hasil pengamatannya. Presentasi harus disajikan semenarik mungkin sehingga mampu mengaktifkan pendengarannya. Para penyimak harus pula memberikan kritik, masukan, dan saran atas presentasi kelompok lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas perspektif terhadap suatu topik tertentu. Kegiatan ini langsung dikoordinasikan oleh guru. Penerapan model multiliterasi investigasi pada tema 1 subtema manusia dan lingkungan. Langkah-langkah pelaksanaan model multiliterasi investigasi. Maka, penerapan model multiliterasi investigasi pada tema 9 subtema manusia dan lingkungan yaitu: yang pertama, guru bersama siswa menentukan tema pengamatan mengenai pengaruh kegiatan manusia terhadap alam. Yang kedua, guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai pengaruh kegiatan manusia terhadap alam. Yang kedua, guru membagi siswa ke dalam 8 kelompok secara heterogen dengan teknik berhitung. Yang keempat, siswa menentukan fokus pengamatan dan menentukan lokasi pengamatan berdasarkan tema yang telah ditentukan. Yang kelima, siswa berdiskusi untuk menentukan maksud dan tujuan dari proses pengamatan yang akan dilakukannya. Yang keenam, guru membagikan LKS berupa buku pengamatan. Yang ketujuh, siswa menyusun kerangka teks laporan sesuai dengan struktur teks laporan pengamatan pada LKS yang telah diberikan guru. Yang kedelapan, guru membimbing siswa dalam melakukan pengamatan. Yang kesembilan, siswa mencatat semua temuan baik berupa hasil wawancara ataupun hasil pengamatan pada tabel yang telah dibuat. Yang ke-10, siswa melakukan klarifikasi terhadap berbagai informasi yang didapatkan. Yang ke-11,
Siswa menyimpulkan berbagai temuan dan hasil kegiatan analisis data yang dilakukannya. Yang ke-12, guru memeriksa laporan yang telah dibuat siswa dan menandai bagian-bagian yang perlu direvisi. Yang ke-13, siswa melakukan revisi dan mengedit hal-hal yang masih kurang tepat dalam teks laporan. Yang ke-14, siswa menyiapkan laporan akhir untuk dapat disajikan secara menarik kepada teman-temannya. Yang ke-15, siswa mempresentasikan laporan akhir. Siswa dalam kelompok lain memberikan tanggapan berupa komentar, kritik, saran, ataupun pujian terhadap hasil presentasi yang disajikan. Yang ke-16, siswa menuliskan komentar pada kertas yang telah disiapkan. Yang ke-17, guru membacakan beberapa hasil komentar yang telah dibuat. Yang ke-18, guru memberikan penguatan atas hal-hal yang telah disampaikan siswa. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan setiap perilaku alami ingin tahu, terbukti dengan pengamatan di banyak spesies hewan, dan merupakan aspek emosional dari makhluk hidup yang menimbulkan eksplorasi, investigasi, dan belajar. Pada dasarnya, itu menggambarkan jumlah yang tidak diketahui mekanisme psikologis dari perilaku yang memiliki efek. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap rasa ingin tahu. Yang pertama, faktor lingkungan yang ada di rumah, yaitu dengan cara mendidik dari orang tua kepada peserta didik. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah, yaitu bagaimana pendidik mengajarkan atau mengarahkan bagaimana peserta didik menjadi anak yang mempunyai sikap rasa ingin tahu. Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat, yaitu dilihat dari kondisi masyarakat itu sendiri, bagaimana cara mendidik peserta didik mempunyai sikap rasa ingin tahu. Upaya guru untuk menumbuhkan sikap rasa ingin tahu. Menurut Demista tahun 2012 halaman 190, berikut upaya-upaya pengembangan rasa ingin tahu pada peserta didik. Pertama, mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang memungkinkan anak merasa dihargai. Yang kedua, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. Yang keempat, penerima positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain. Kelima, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Hasil belajar. Hasil belajar siswa merupakan kemampuan yang diperoleh anak sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai melalui proses belajar mengajar, dinyatakan dalam angka-angka sebagai pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian hasil belajar. Tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk memantau kemajuan siswa dalam belajar, mengetahui tingkat penguasaan siswa dalam menguasai materi, menetapkan nilai ketuntasan maksimum, menetapkan program perbaikan atau pengayaan apabila penguasaan kompetensi tidak mencapai nilai maksimum, dan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Macam-macam penilaian hasil belajar. Macam-macam hasil belajar menurut Ahmad Susanto tahun 2013 halaman 6 meliputi: pertama, pemahaman konsep atau aspek kognitif. Dalam pembelajaran di SD, umumnya tes diselenggarakan dalam berbagai bentuk ulangan, baik ulangan harian, ulangan semester, maupun ulangan umum. Yang kedua, keterampilan proses atau aspek psikomotorik. Menurut Indrawati dalam Ahmad Susanto tahun 2013 halaman 9 menyebutkan ada 6 aspek keterampilan proses yang meliputi observasi, klasifikasi, pengukuran, mengkomunikasikan, memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap suatu pengamatan, dan melakukan eksperimen. Yang ketiga, sikap atau aspek afektif. Menurut Sardiman dalam Ahmad Susanto tahun 2013 halaman 11,
Sikap merupakan kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan cara, metode, pola, dan teknik tertentu terhadap dunia sekitarnya baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Sikap merujuk pada perbuatan, perilaku, atau tindakan seseorang. Jenis-jenis penelitian hasil belajar. Sujana tahun 2017 halaman 5 membagi jenis penilaian hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Dengan demikian, penilaian formatif berorientasi kepada proses belajar mengajar. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir catur bulan, akhir semester, dan akhir tahun. Yang ketiga, penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Yang keempat, penilaian selektif. Penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Yang kelima, penilaian penempatan. Penilaian penempatan adalah penilaian yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Penilaian hasil belajar di sekolah dasar. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2015 pasal 4 sebagai berikut. Yang pertama, sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga, adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencangkup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang kesembilan, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dalam BIMTEK Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009, KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar atau KKB yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. KKM menurut BIMTEK Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009 ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pelajaran dengan memperhatikan: pertama, intake atau kemampuan rata-rata peserta didik; yang kedua, kompleksitas atau mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar; yang ketiga, kemampuan daya pendukung atau berorientasi pada sumber belajar. Itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.